Aku malah masuk ke tubuh orang tak berguna. Desa sudah kecil, nyawamu kuat sekali. Nyonya tua, tolong jangan pukul lagi. Nyonya Putri benar-benar bisa mati. Minggir, kurang ajar. Di sini mana kau berhak bicara? Lari cepat. Masuk ke halaman dingin ini berarti sudah habis. Hari ini siapapun yang datang pun kau harus tumpah. Spirikan. Berani menatap aku lagi? Pura-pura mati ya. Hamba akan antarkan kau mati sekarang. Kau monster! Melangkah setengah langkah lagi, tak akan kuampuni. Jangan menakuti hamba. Hamba akan mohon pada pangeran. Hamba akan mohon pada pangeran. Tolong jangan sentuh nyonya. Seret wanita jahat ini keluar! Selir kedua memerintahkan hukuman keluarga segera! Tuan rumah tangga nyonya Putri bisa mati. Bingo! Benda sialan! Jangan sentuh aku. Mundur! Cepat mundur! Jangan kena penyakitnya! Lari! Cepat kunci pintunya! Nyonya. Palsu. Nyonya. Bahkan air pun tak ada nyonya. Kita akan mati kehausan dan kelaparan. Jangan menangis. Simpan tenaga. Pergi tidur di sana. Tanpa perintahku, jangan buka mata. Pedang. Sedikit kesadaran tersisa. Hilu. Nyonya. Nyonya luka anda. Ditolong dewa yang liwat. Terima kasih Dewa. Terima kasih sudah selamatkan nyonya. Bangku, hentikan sikap bedakmu. Mulai hari ini, hapus air matamu dan semua mimpi tentang tanah Xiaoling Han memanjakan, selir, dan mengabaikan isu. Membiarkan lenjat minhana. Di matanya, kita hanya mayat yang siap dibuang ke kuburan mat. Masih berharap siapa yang akan menolongmu, hati nuraninya. Tapi pangeran suami anda. Saya dan istri saya yang dijemput dengan tandu 8 orang. Suami yang ingin membunuhku. Aku ya Yunggui tidak butuh ingat. Lebih baik andalkan diri sendiri. Hidupku hanya bisa kupercayakan pada diriku sendiri. Setelah cukup uang, aku akan beri dia surat cerai. Ajak kau keluar dari sarang ini, hidup mandiri. Jaga tempat ini. Kalau ada yang tanya bilang, sakit parah, tak boleh kena angin sebelum jalan. Aku bawa makan. Bakpao panas baru keluar! Kulit TV banyak! Kasih ampun cucuku demam tinggi mau mati. Ini setengah tahun dulu, sisanya saya bayar pelan-pelan. Obat penurun panas 2 tael, kurang 1 sen pun tak laku. Apa kira rumah sehat ini panti asuhan? Tuan, kenapa? Dokter panggil Dokter Chen! Kalau Tuan kenapa-kenapa, toko kalian kubongkar! Pengemis Hila dari mana? Kalau tak mau dia mati, minggir, aku bisa menyelamatkannya. Mas! Hidup! Benar-benar hidup! Orang yang dibilang Dokter Chen sudah tak tertolong malah hidup lagi! Denyut nadinya pulih, mana mungkin? Denyut terhenti karena kekurangan oksigen, bernapas lancar, jantung dan... Sampai ini saja tak paham. Berani mengaku jempolan? Tuan, kau bikin hamba hampir mati ketakutan! Sepa, untuk penyelamat kami. Tak usah. Dokter cilik, tolong terima pemberian kecil ini.
Terlalu lemah. Lepaskan! Bocah kebaran! King Senior berusia ratusan tahun. Masih berani melindungi barang incaran Tuan Zhao! Anjing liar macam kau pantas! Selamatkan dia. Siapa kau? Mataku terbakar! Kalau aku bukan badan amal, uang ini plus pengobatanku untuk membeli tenaga kerja kerasmu sebagai ganti perlindunganku. Tukar start. Stop it! Nama. Aku punya nama! Di jalanan mereka panggil aku Ajila. Mulai hari ini, namamu Mubangku. Antar aku ke agen properti terbesar di Xinjiang. Hei, dari mana datangnya ini? Minta-minta ke Will Kota. Kurang ajar berani cari ribut di Jujuan. Depan toko, ada halaman belakang lokasi bagus. Sekarang juga. Maaf, saya buta mata, tidak kenal tamu agung. Ya kebetulan punya properti terbaik. Cocok untuk Anda. Tuan Tang, Tuan, ini dia. buka pintu. Tuan, jangan masuk itu. Itu tempat maut. Itu rumah yang paling terkenal di Shenzhen. Ikut aku dari belakang. Tuan, pelan-pelan. Halaman belakang jangan dimasuki. Pemilik sebelumnya 7 orang.让sekeluarga mati di kamar samping coroner bilang arwah penasaran menjemput. Tuan, Tutup mulut dan hidung, mundur ke aula utama. Jangan masuk tanpa perintahku. Bawa ke sini karung kapur di halaman itu. Nona, kapur itu untuk jaga lembab. Arwah penasaran akan keluar. Cepat lari! Bawa. Atau mati buka ventilasi. Tuang kapur ke dalam. Apa? Ini bisa berhasil? Siapa? Aura hantu keluar. Hantunya hilang. Energi kotor sudah dihancurkan dengan cara rahasia. Tab dasarnya masih angker toko ini saya beli. 300 tael. Beli tanahnya langsung. 300 tael, tanahnya saja bernilai 2000. Tidak jual. Biar rumah angker ini tetap di sini. Lihat bagaimana gubernur menghukum. Yo, segera balik nama. Mantap, toko ini milik Anda. Anda paham pengobatan, mau buka klinik? Perintah kerajaan. Praktik obat harus punya izin. Saya ambil izinnya. Jaga rumah. Minta satu izin. Tanpa rekomendasi keluarga besar tak bisa ujian. Berani kau datang? Pergi, jangan kotori tempat ini. Resepnya cacat dan kurang. Lebih baik langsung uji soal. Naskah Qingnan kuno setengah dupa waktu menjawab. Gagal kau dihukum hina pengadilan. Belum sampai setengah dupa. Aku sudah bisa memberi. Wan semalam minum air keras dan makan daging. Setelah tengah malam jempol kaki kanan tiba-tiba sakitnya luar biasa. Seperti terbakar. Selima pantek bisa tersentuh. Akulah yang bisa menyembuhkanmu. Kau, siapa sebenarnya kau? Orang yang bisa menyembuhkanmu. Penyakit ini bukan atau lembab melainkan asam kotor masuk ke dalam. Mengendap di sendi. Makanya kambuh terus. Obat anti anginmu hanya akan memperparah. Halin Bixie ditambah Fangji, Yigu Yin, dosis sadar. Ini resep dasar untuk meluluhkan asam kotor. Lalu Bai Shao Yao, minum sekarang. Setengah jam lagi sakitnya reda. Resep itu diminum setengah bulan. Jamin 3 tahun tak kambuh. Syaratnya, berhenti minum arak dan jeroan. Kau mau apa? Lisensi, Dokter, Hexton, Tukar, Setar. Kalau setengah jam lagi aku masih kesakitan. Kau tak akan punya kesempatan. Tuan, saya tidak bisa menjaganya. Saat saya keluar dia sudah kabur. Bukankah itu rumah angker? Ada yang berani beli dan buka usaha di sini? Hari pertama buka langsung disir. Katanya Juyuan sudah pasang ancaman. Siapa yang masuk pintu ini berarti melawan mereka. Amu, ambil air, bersihkan lantai, buka praktik. Siap. Doctor, help me! Doctor, kesinilah. Oh, toko baru bukan langsung dapat pasien besar. Lihat baik-baik, anak ini kena usus buntu. Dong Jitang tidak terima, Hui Chundang juga tidak terima. Bahkan Dewa Turun pun hanya bisa melihat dia menghembuskan napas terakhir. Aku. Help me! Ini, Chang'an. Kalau tahu itu jangan. Cepat buang benda sial ini keluar. Tapi Chang'annya sudah pecah. Racun nanas sedang menggerogoti organ dalamnya. Minum obat sudah mau hideout. Perut harus dibuka sekarang. Cuci racun di dalamnya. Potong usus yang busuk. Apa hilang buka perut? Itu bukan obat, lapor polisi. Wanita setan ini mau membedah anak itu hidup-hidup. No, don't! Dia tidak akan bertahan setengah jam.
Bawa dia ke kamar belakang, tutup pintu. Siapapun yang memaksa masuk bunuh. Cepat lapor polisi. Dia benar-benar mau membedah anak itu. Kalian malam menyakiti pasien. 乖 Tidur sebentar, Sembah. Dobrak pintu. Cepat. Jangan biarkan wanita iblis ini kabur. Nyawanya selamat. Benar-benar hideout. Wanita iblis ini pakai ilmu hitam. Main-main dengan dobrak semua. Jangan sisakan satu tiang pun. Tunggu. Ketua jin dia membedah orang di jalan buat sel. Matikan nyawa tidak menghormati asosiasi dan... Buka perut bisa selamatkan orang. Itu pasti trik sesat panggil arwah kembali. Di bisnis obat-obatan Xingjing, asosiasi dagang yang selalu berkuasa. Tapi kau pantas injak kami buat naik pangkat. Sudah. Sudah ku bilang, tapi kau memaksa. Hancurkan tokonya. Kalau ada masalah, aku yang tanggung. Mundur. Berani kau langgar aturanku. Mulai besok tak ada satu toko pun di kota ini yang menjual obat padamu. Tunggu mati di rumah sana. Putus pasokan obatku. Kari mati. Bos Jimantang sudah bicara. Siapa yang jual obat, kakinya dipatahkan. Biar aku penggal kepalanya. Karena sampah kau mau korbankan dirimu. Bodoh. Mau monopoli beberapa akar rumput untuk menjebakku? Konyol. Jaga Kiantang, jangan biarkan siapapun masuk berhenti. Liulie, kristal abadi semurni itu dipakai untuk merebus obat. Hei bos. Bos, pelan-pelan. Satu pecah bisa beli setengah jalanan. Ini namanya tag berharga. Tapi di Shengjing, bentar lagi akan lebih hemat. Dokter! Dokter di mana kau? Cepat keluar, tolong! Anakku, kalau kau kenapa-napa, ibu tak mau hidup lagi. Bagaimana ini? Kaki patah diseret kuda liar setengah kilometer. Kumohon selamatkan kakinya. Mantang bilang racun sudah menjalar, harus dia amputasi. Anakku putra mahkota tak boleh jadi cacat. Bawa dia ke ruang operasi. Semua yang tidak berkepentingan. Keluar. Berani kau usir aku ini. Kalau mau utuh, diam dan keluar. Kakinya dipotong. Tidak. Demamnya mulai turun. Tidak dipotong. Mustahil. Bos Jin bilang daging beracun itu tak bisa sembuh. Dewa pun susah. Ini obat apa ini? Warnanya putih bersih seperti es beku. Hanya botol obat biasa. Itu obat rahasia khas istana Xuanhu, khusus untuk luka. Tidak benar-benar hidup. Kakinya masih ada. Tabib, ini biayanya. Botol giok ini juga ku beli. Selamatkan dia. Kalau tidak, semua di sini kubun. Berani engkau dok. Ya. Mati dulu. Singkirkan belakang lampu. Bawa dia ke ruang operasi. Kamu rebut dia. Kalian semua ke belakang layar. Aku akan menjahit. Organ dalamnya sekilas lihat saja. Dia makin sulit diselamat. Dia paling kuat setengah dupa. Mau lihat dia mati? Diam saja. Inex. Oh ya. Banyak orang sekarat lihat siapapun rasanya enak. Dari kacau. Kehilangan darah terlalu banyak. Kalau kau tekan lagi, ususnya putus total. Sekarang, kau dibawa piring takut. Dokter, ada apa dengan Tuan? Dia tidur berani bersuara ganggu. Ku jahit organ dalamnya di luarku. Barang jaminan diterima. Biaya jahit luka dan benang usus khusus. Total 100.000 pel perak. Obat bios hilang dalam 2 jam. Jangan beri dia obat sembarangan. Imam itu wajar. Kalau tidak ingin dia mati, datang ganti perban 3 hari lagi. Kari sampai ke akar-akarnya. Temukan wanita itu untukku. Tuan tenang, saya akan segera ke Serambi Rubah Hitam untuk menangkapnya. Jelada! Perintahkan tutup kota. Periksa semua wanita yang paham pengobatan. Periksa pergelangan tangan kanan. Masih masuk dan lihat. Apakah sampah di dalam itu benar-benar mati karena sakit? Ya.
Nekat sekali. Periksa panggang kanan. Pangeran Wang! Ada apa? Pangeran Permaisuri ini demam ganas yang parah. Tubuhnya panas membara seperti tungku. Demam tinggi dan bakteri sudah masuk ke sumsum tulang. Denyut seperti benang putus. Hotas! Hotas! Detak jantungnya sangat lemah. Pangeran! Ini pertanda ajal sudah dekat. Penyakit panas beracun ini sangat menular. Khawatir. Keep sane. Ya. Xiaolinghan, bunga 100.000 tael ini terima dengan tenang. Kita masih panjang. Tuan terlalu kejam. Mereka benar-benar mempersulit kita. Aku sudah keliling seluruh apotek kota. Bahkan Licorice pun tak bisa kubeli. Ulah cimat. Selain dia siapa lagi? Dia pakai link serikat. Siapapun yang jual jamu pada kita berarti melawan. Serikat dia juga bilang warga yang berani masuk klinik kita tak akan pernah dijuali berat. Terjebak. Bawa 3 kuali besi itu ke halaman depan. Taruh di pintu. Dan didihkan air. Buat apa bawa kuali? Kita bahkan tidak punya bahan obat. Aku punya. Nyalakan api. Ambilkan tinta dan kuas. Gratis? Apa mataku salah? Kepala pengawal Suan tidak minta bayaran? Kau mau mati. Siapapun yang minum obatnya. Bisa beli beras kasar lagi. Aku sudah tidak punya uang untuk beli beras. Mau mati juga sama saja. Beri aku semangkuk. Demamnya turun. Aku merasa jauh lebih baik. Dia benar-benar Dewa Haida. Aku sudah batuk setengah bulan. Aku juga mau, dokter. Tolong keluargaku. Hancurkan semua kuali itu! Lihat siapa yang berani minum lagi! Kurang ajar! Kepala rumah sakit akhirnya datang. Wanita ini menjual obat palsu dan meracuni rakyat Shanto. Bocah, ingusan berani bicara sembarangan. Pengobatan itu soal diagnosis yang tepat. Kau Campur ramuan sembarangan. itu pembunuhan. Hari ini kutegakkan etika kedokteran kerajaan. Menegakkan keadilan. Banyak yang mati kelaparan dan sakit. Rumah sakit. Kerajaan tutup mata. Penyakit kemiskinan yang tak bisa diobati rumah sakit. Dan aku yang obati malah dibilang menyakiti orang. Kurang ajar. Kau pikir kau siapa? Angkat ke sini. Ketiga orang ini. Rumah sakit kerajaan sudah berdiskusi berhari-hari. Tapi tak bisa. Hari ini sembuhkan mereka di sini. Kalau tidak papan namamu kupecahkan dan kau kuhukum atas tuduhan pembunuhan. Dia pakai pipa aneh tempelkan di dada. Mau dengar apa? 血脉运动。 Aku akhirnya bisa bernapas lega. Ini sihir. Tanpa mendapat nadi bisa mendiagnosis. Satu tusuk jarum bisa hidupkan orang mati. Ini pasti sihir penipu. Hai, tangkap wanita ini. Dasar dukun licik. Jangan sombong dulu. Besok aku bisa dapat izin dari Dali untuk menutup sarang setanmu ini. Urusan pengadilan Dali. Semua orang yang tidak berkepentingan keluar. Maaf, Tuan. Pelanggaran apa yang dilakukan Kuil Xuan? Jangan banyak baik hara. Kepala tabib Istana Tuan Zhou melaporkan prak ilegal tanpa izin dan pembunuhan sembarangan. Perintah pengadilan Dali. Segel kuil Suanu sekarang juga. Malam ini aku akan bunuh anjing tua Zhao itu. Bunuh dia masih ada directory, Director Wang. Kalau mau bunuh harus sampai ke akannya. Dewa hidup. Semua sudah kami selidiki. Bilang, Anjing tua Zhao itu serakah pakai mayat buat tutupi kasus. obatnya. Semua dikirim ke rumah perbat. Kamu, siapkan baju hitam dan obat bius malam ini. Kita pinggir timur.
Bernie juga kau bilang. Siapa kau sebenarnya? Apa maumu? Kalau mau bunuh aku, pengawal bajak hitam sudah bertindak. Mulut tajam. Jelaskan senjata rahasia dan barang itu. Kalau tidak, kamar mayat. Kau tak peduli siapa aku. Karima. Darah di tubuhmu bukan luka baru. Itu busuk dari luka lama yang bernanah. Pasukan Black Armor kacau. Formasi berantakan. Meski rapi, napas barisan belakang berat. Yang terbaring guci berdarah. Luka lama pecah. Tangan dan kaki menghitam mati. Apa yang sebenarnya kau tahu? Aku tahu cara mengobati. Gangren parah plus infeksi radang dingin. Beri aku 3 hari. Syaratnya. Pengadilan Agung menyegel rumah sakit Xuanyuan ingin memutus jalanku. Kau harus merobek segel itu sendiri. Dan aku mau hakim jauh diusir dari Akademi Kedokteran Istana. 3 hari. Jika dalam 3 hari tidak ada perubahan, aku sendiri yang akan memenggal kepala dan menggantungnya di atas pintu. Setuju. Tapi lebih baik siapkan tanganmu untuk merobek segel itu orang gila. Putar piring hari kematianmu. Hanger. Kenapa Baginda datang sendiri? Di sini wabah penyakit merajalela. Kalau tertular penyakitnya. Wabah. Kambing hitam tapi bodoh. Siapa kau? Ini makan sembarangan bikara. Gusi berdarah, tubuh lebam-lebam. Akhirnya membusuk dan mati. Itu cuma gejalanya saja. Mau pergi belasan yang sakit parah itu. Baka, kau mau bunuh seluruh pasukan. Skor 4 biru. Ditambah infeksi radang beku cuma bilang wabah. Lalu mau pakai prajurit. Pangeran, wanita ini pembawa sial. Kau cuma punya 3 hari. Siapkan kain kasa. Pisahkan pasien sekarang. Bau kening camper air hangat minumkan semua. Paksa buka mulut tetap harus diminum. Tahan dia. Darahnya berhenti, benar-benar berhenti. Heat up, and keep the voice natural heat up. Terima kasih tabib minyak manyau. Budi tabib yang menghidupkan kembali pengawal bajak hitam takkan lupa. Orang tua ini buta mata. Telah menghina tabib, ilmu tabib setinggi langit. Orang tua ini mengaku kalah. Jaga luka tetap kering, jangan kenai. Dari mana kau dapatkan itu? Yang mulia Pangeran Wall sangat tertarik dengan luka lama orang lain. Itu luka bakar. Tidak ada urusan dengan Pangeran. 3 hari sudah lewat. Orangnya selamat. Pangeran harus tepati janji. Aku berjanji. Takkan ingkar. Pangeran, laporan mendesak dari Xingjing. Bikara. Surat larangan sudah dicabut. Jauh dipecat dan diperiksa. Tapi apa? pengawal Istana Timur mengepung rumah sakit Xuanhu mengancam akan berantakannya. Pinjam kuda cepat Pangeran. Bawa limpaiku bajak hitam buka jalan. Yang menghalang bunuh di tempat. Terima kasih. Pulang malam, lebih baik lihat langsung. Kudengar Pangeran ingin meratakan Xuanhu Yuan yang mulia sendiri yang mengawal. Hari ini aku datang untuk menjemput seseorang. Bawahan tidak tahu aturan. Jabatan wakil kepala ditambah emas 10.000 tael. Sejak dinasti berdiri tak pernah ada perempuan di Akademi Kedokteran. Pemberian yang mulia begitu besar, apa yang ingin ditukar? Tipa, aku mau 2 resep rahasia itu, serahkan resepnya. Kau bisa sini. Sayang sekali, aku tak mampu. Kau pikir pemberianku kurang? No! Don't! Yang mulia terlalu tinggi, rakyat jelata tak sanggup menjunjung. Sanggah pandai tabib. Dengan lindungan Xiao Yuhan, kau berani menolakku. Aku hanya tabib, tak ikut campur perselisihan. Tunggu konyol. Di Shenjing tanpa izinku tak, seorang pun bisa hidup tenang. Ya Yunggui kau, aku bisa mengangkatmu ke langit. Juga bisa menginjakmu ke lumpur. Kita lihat saja nanti. Wah, anak buah pangeran menggeledah kamarmu. Mereka meninggalkan ini sebelum pergi. Tuan,
Pangeran itu. Simpan. Bersihkan halaman. Besok buka seperti biasa. Tapi bagaimana dengan pangeran? Kalau dia berani, tadi bukan kotak usang yang datang. Hadapi saja apapun yang terjadi. Aku ingin lihat apa lagi yang bisa dia mainkan. Dokter bodoh, pasien mati! Lihat semua, obat dari rumah sakit Suanhu bikin celaka. Aku cuma masuk angin, tapi habis minum rasanya seperti terbakar. Sakit penipu, hancurkan papan nama dokter kampungan itu. Berhenti semuanya. Kau bilang minum obatku. Omong kosong, itu ramuan penghangat yang kau beri kemarin. Begitu rupanya. Bukan salah obat, kau kebanyakan makan daging. Apa? Ha! Perutmu sakit karena angin kotor tidak keluar. Ambil hawthorn barley jus buah ikut masing-masing 3 间. Nanti tentu ke... Gimana? Obat ini harus kusapi sendiri. Amin. Tuan, Ikuti mereka lewat blind spot, sembangi di balik lapak. Jangan来的pan gong来的bayangkan pisah. Jalan ikuti ujung kaki. Tuan, penyelidikan Anda benar. Mereka bubar dan menyusup ke halaman belakang Jin Bantang. Ada lagi. Orang keperhatian jawab mereka. Tuan, ini juga surat yang mereka bakar. Saya berhasil ambil sisa resep ini. Strike dan 3 片. Sebut liar barat 1,5 kian. Ditambah bisa ular merah. Tuan, ada masalah dengan resep ini. Ini bukan ujian sama sekali. Racun langka yang hilang 1. Varian dari Kian Zhu. Dokter di mana? Cepat tolong! Tuan saya menteri upacara, selamatkan dia. Jika terlambat rumah sakitmu kubakar. Pegang tangan dan kakinya, jangan biarkan dia merontak. Ini mau apa kau? Bicara lagi berarti kau bersalah membunuh majikan. Diam, telan. Jangan ditelan. Hidup. Tuan sudah bernapas. Terima kasih, Tabib Habit. Cimacit darah beku. Pulang berbaring 3 hari. Jangan capek-capek. Orang tua ini Sengaja dipancing ke sini. Kicuba. Rakan Yula. Tidak baik. Tuan, kenapa kau? Ada yang mati. Pejabat mati di jalan. Dialah yang memberi Tuan racun. Urusan pengadilan tinggi, semua orang minggir. Dr. Ye. Keahlian medismu luar biasa. Satu ramuan keras langsung meracuni menteri upacara di jalan. Cara yang begitu mencengangkan. Baru kali ini saya lihat. Saksi dan bukti sudah lengkap. Tangkap dia sebelum dia keluar dari klinik. Ramuan penyelamat yang kau paksakan. Ini dia! Ini dia! Tuan tidak mau minum, tapi dia paksa! Katanya obat jantung! Siapa sangka racun maut! Jarum peraknya hitam pekat. Police team. Saksi dan barang bukti sudah lengkap! Tangkap! Bangun! Berani gerak pecahin kepalanya! Yo! Bagus! Kawan yang melawan! Tusuk dia sampai mati! Amu. Letakkan barangnya. Letakkan. Kalau kau hancurkan sekarang, rumah Suanhu akan... Bawa dia masukkan ke penjara mati. Perintah Pangeran Mahkota. Kasus ini baktinya sudah kuat. Tak perlu tahanan hidup. Tak perlu sidang minami. Yang mulia memberimu mayat utuh. Dokter Ye memang cerdas. Selamat jalan di alam bak. Bukan arsenik biasa. Siapa masuk pengadilan tinggi?
Tuhan yang kau menang. Memaksa masuk penjara mati begini. Apa kau pikir tuduhanku belum cukup berat? Pengadilan tinggi berani sekali. Orangku. Gila, kalau belenggu ini dipaksa hancur, tenaga baliknya akan meremukkan tulang. Aku akan membawamu kabur. Aku tidak pergi. Kalau aku kabur, hukuman mati jadi pasti. Puluhan orang di istana rumah hitam semua akan mati karena aku. Kau tadi hampir mati. Aku tidak mati. Bukan cuma tidak mati, aku juga dapat bakti kuat. Di pengadilan, aku bisa membuat mayat bicara, mengungkap kebenaran. Urusan membalikkan kasus akan kuselidiki. Tapi malam ini kau harus... Kakak Blayet, Pangeran Han, kalau sudah puas, bawa muka sok tahu itu dan enyahlah dari tali si. Jangan menghalangi aku membalikkan kasus ini. Membalikkan kasus? Dengan apa kau? Kepala Dalisi itu anjingnya putra mahkota, dan Dekan Zhao ingin kau mati dikuliti hidup-hidup. Kau pikir kau masih bisa hidup sampai ke pengadilan? Tak perlu Pangeran Han khawatirkan. Karena aku berani menelan anggur beracun. Aku pasti punya kartu truf untuk membuka lapisan Minta ampun padaku. Suka merendah saja. Aku akan segera menggunakan Tiger Tally biar jebakan putra mahkota. Aku jamin kau besok pagi tetap jadi istri sah Pangeran Han. Seluruh klan Xuanhu akan kujaga dengan pasukan berat. Tak ada yang bisa menyentuh. Kau seperti penyelam. Hari pernikahan itu, buang aku seperti sama. Bukan istri yang kau mau. Aku bilang akan lindungi kau. Tak perlu memohon pada pria. Pasal 7 ayat 3 hukum besar. Kalau palsu dihukum balik, aku akan di pengadilan. Palsu di depan. Biar yang menjebakku rasakan sakit tulang remuk. Jika aku keluar lewat bantuanmu, aku jadi budak. 3 hari lagi bertemu di pengadilan. Akan ku buat yang mulia tahu siapa pelaku sebenarnya. Aku tunggu di luar pengadilan. Lihat kau balikan kasus. Oh, sakit sekali. Kalau tak mau mati sakit, kemari dan telan ini. Obat dewa apa yang kau beri pada... Obat yang bisa selamatkan nyawamu juga racun yang bisa bunuhmu. Obat ini hanya tak 3 jam. Setelah itu sakitnya 2 kali lipat. Kalau mau hidup, antar sesuatu untuk... Anda ke pohon bengkok di belakang kuil tanah di barat kota. Setelah beres, besok saat anda makanan ku beri obat penawarnya. Kalau berani main trick, pasti kau akan sakit sampai belah perut sendiri. Aku, Saifan, Renes, Yeyunggui suruh kita pakai selang dan usus kambing untuk menyedot isi perut menteri. Yunanjis tidak akan menyelesaikan apa-apa. Kalau mau hadap berdiri tega. Aku ambil selangnya, kau buka mayatnya. Pak Li menunggu, kita tidak boleh mengecewakannya. Huang Air. Itu Qianjiusan dari barat. Putra mahkota benar-benar kejam. Ayo. Kamu beri aku tanganmu. Di mana Lü Rui? Lü Rui aman. Aku kira tadi malam akan mati di sana. Qianlong dan pengawal hitamnya turun seperti hantu dari langit. Mereka mengawal kami menerobos pengepungan sampai 1 di luar penjara mati, lalu menghilang tanpa jejak. Tuannya adalah orang Pangeran Han. Bawa barangnya. Ambil. Pulang obati luka bilang pada Lü Yi. Dia melakukannya dengan baik. Semua siap. Qingao Xidang. Berani sekali! Kau! Jauh! Bukti sudah di sini! Yang mulia, ini ampas obat dari Xuanhu Yuan. Saya periksa, tercampur racun Jiantuisan. Ya ampun, yang mulia! Anakku beli obat di sana, pulang langsung mati. Yaitu perempuan kejam. Nona, bukti sudah jelas. Ada apa lagi? Saksi dan barang bukti lengkap! Siapkan alat siksa! Aku ingin lihat mulutmu keras atau alat ini keras! Kepala pengadilan, kau yakin mau menyiksaku? Kurang ajar! Bukti sudah kuat, masih berdalih! Jepit dia! Tunggu ampas obat itu beracun. Mana Pak Ting?
Ini jarum perak uji racun. Dicelupkan ke ampas, hitam pekat, bukan racun apa lagi. Coba lakukan percobaan di sini. Ambil telur mentah dan bubuk belerang biasa. Kalau gagal, aku langsung mengaku dan tak. Aku ingin lihat sulap. Apa yang bisa kau tunjukkan? Mustahil. Belerang menghitamkan perak, itu ilmu dasar. Banyak benda tak beracun yang mengandung belerang bisa menghitamkan jarum perak yang disebut obat dan angin tinggi. Memvonis seperti itu. Kau tak merasa bersalah? Meski jarum perak tak bisa dijadikan patokan, menteri meninggal, men. Dadak setelah minum obatmu, mayatnya mengerikan. Itu kau bagaimana? Karena kau memaksa ingin mati biar kutunjukkan bukti yang sesungguhnya. Yeshi sudah gila. Air kotor pun disebut bukti kuat. Kau tak boleh main-main. Ini sisa dari jabatan menteri. Lalu mati mendadak. Pasti ada racun di dalam. Pura-pura sok tahu. Cuma segitu saja. Ternyata cuma... Ini bukan sihir, ini sains. Warna biru ini bukti ada racun di perutnya. Tapi bukan Kiang Kusa. Director Zhao. Bahkan tak paham rakan pengerogot hati. Rakan pengerogot hati? Rakun itu lambat bekerja organ dalam perlahan. Tak mungkin langsung berdarah dari 7 lubang. Resepku tak mengandung racun seganas itu. Omong kosong, itu cuma kata-katamu sepihak. Tak percaya? Bisa dibedah di sini. Sebenarnya tak perlu dibedah. Bajunya diasapi dupa pemanggil Awatianen, Siu Xiangbaru, empai di ibu kota di sini yang punya dupa asing dari barat. Selain istana, cuma istana timur. Ye Yongguy, kau tahu menghina putra mahkota. Apa hukumannya? Menghina? Jika paduka putra mahkota tak bersalah, berani tidak digeledah gudang istana timur. Kurang ajar! Wanita ini menyesatkan. Tangkap dan hukum mati sekarang. Kanjin Mantang tanggal 7 bulan 3 beli ginseng liar. Barang jelek diganti bagus. Gelapkan 1200 style. Tanggal 15 bulan beli Snow Lotus asli. Ternyata lobak biasa. Gelapkan 800 style Tuan Jin. Permainan ini hanya untuk menjebak serigala hitam. Tuduhan merah harus ada yang tangguh. Putra mahkota lindungi kau. Atau ikuti arus. Itu pengawas Zhao! Dia yang suruh aku pakai barang jelek. Meracuni juga perintahnya bubuk yang sudarinya. Nyonya tua juga dia yang bayar. Semua transaksi dia yang atur. Wanita sialan, aku habisi kau. Siapa berani sentuh permaisuriku? Jiao Yinghan! Jadi kau mau pasukan serbu ruang sidang? Mau memberontak kau? Bukan. Pangeran Yu belenggu ini, pejabat kecil tak berani buka tanpa surat perintah putra mahkota. Sungguh tak berani. Aku bilang buka. Perlu ku ajari tangan mana yang pakai. Buka, segera ku buka. Xiao Linghan, aku perintahkan panah kau. Berani kau langgar titah? Langgar titah. Putra mahkota. Bahkan titah kekaisaran kau abaikan. Dengan mandat surga, kaisar memerintahkan. Tapi istana Suanhu berjiwa besar. Mempersembahkan gagal. Obatnya menyembuhkan rakyat budi luhur. Maka diangkat sebagai tabib agung negara tingkat 1. Praktik di istana Suanhu siapapun dilarang campur tangan. Hai? Yongguy. Aku minta maaf, ikut aku pulang. Niat baik pangeran. Ku hargai. Apa ini? Lihat saja sendiri Panju di pengadilan ini. Dengan saksi kepala pengadilan. Ipa! No, don't. Salah baca. Lihat lagi. Itu bukan surat cerai, tapi surat talak. Pergi! Kau gila! Kau tahu apa yang akan kau hadapi jika ini tersebar? Apa yang akan kuhadapi? Dikaci maki atau dihukum?
Jangan pakaikan aturan patriarki padaku. Tapi hari ini, aku tetap akan mentalak suami. Saat baru menikah kau buang aku, itu tidak berperasaan. Membiarkan pelayan kejam menindas majikan, itu tidak betul. Membiarkanku mati di gudang kayu. Itu tidak setia. Tanggal oleh Kaisar sendiri. Tabib kerajaan tingkat 1. Surat talak ini, aku yang mentalakmu. Jika kau berani mengganggu lagi, aku takkan. Nona, Ngapain nangis? Tabib ye, maksudnya Master Tabib Kerajaan atas kita Kaisar datang bawa plakat emas. Silakan terima. Nona makanlah. Makanan penjara pasti jelek bang. Lihat pergelangan tangan. Nona sampai leset. Bos, tebak aku dengar apa pas beli ayam bakar di pasar? Bilang. Istana Pangeran yuk kacau. Kata orang, Pangeran perang itu tikung pulang penuh darah. Tabib istana datang silih berganti. User. Ya, kata orang setelah sadar dia kayak kesurupan. Obat yang sudah diseduh dia, ini mangkuknya pecah. Siapapun dilarang masuk. Dia mengurung diri di kamar. Bilang apa? Bilang siapa yang berani sentuh surat itu, dipenggal kepalanya. Bukan urusanku. Ayo toast. Semoga toko Xuanhu laris manis. Yonggui, 小心汉 tengah malam masuk rumah orang. aku salah. Aku nggak tahu halaman belakang separai. Juga nggak tahu kamu menderita. Sampai sekarang kamu pikir ini cuma drama rebutan cinta di halaman belakang. Bukan. Xiao Yinhan, kesombonganmu yang mendarah daging itu bikin aku. Xiao Yinhan, kau bajingan tolong. Apa yang aku mau, aku ambil sendiri. Barang rongsokanmu, itu pun aku ogah. Bawa pergi lambang pasukan. Enyalah dari wilayahku sekarang. Amo. 你昨晚去抢国库了8针楼分红加上大理寺押情费。Ambil ini, beli semua Chunfeng Lou, Pandai Besi, dan Sanjin Yuan. Beli separuh jalan bawah, kau mau buka cabang? Tidak, aku mau bangun sekolah kedokteran pertama cuy. Tapi kuasai istana dan keluarga besar. Aturan ini harus kuhancurkan. Ruang obat, klinik, ICU. Tak tahu letak organ, tak tahu aliran darah. Bagaimana mau menyelamatkan orang? Tebak? Tapi tubuh ini warisan orang tua. Ini pasti dicaci maki. Lihat saja lebih keras ludah mereka atau pisau bedaku. Tulis pengumuman, gratis, makan dan tidur ditanggung. Berani membedah mayat. Setiap murid wajib belajar ilmu bedah mayat. Gila! Perempuan ini gila! Merusak tubuh orang! Itu kejahatan besar! Ini bukan rumah sakit! Ini sarang iblis! Jangan tertipu dia! Dia mau praktek pakai orang hidup! Warga Xingjing bakal dibedah hidup-hidup! Hancurkan tempat ini! Robek pengumuman ini! Merusak barang di sini. 80 kampu. Dibuang 3.000 li. Jangan bawa-bawa kaisar! Adu ke istana pun kami kaum terpelajar tidak akan kalah! Kaum terpelajar sejagat ibumu usus. Buntunya mau pecah apa kau baca buku untuk menyelam? Atau minta aku membeda ususnya? Selamatkan nyawanya. Kau memutarbalikkan fakta! Duduk rapi. Meja pendaftaran lanjutkan. Tidak bisa. Tidak punya nyali. Jangan sentuh pisau bedahku. Pergi. Kau mau periksa tak? Saya daftar. Nama. Zhao Tieju. Pendaftaran Liu Ruyi. 小下 rela jual diri jadi kuli di rumah rubah hitam. Sabtai perintah bos. Haida mati take menyesal. Pangeran, wanita ini pakai ilmu sesat, mau membedah orang hidup. Bagaimana Tuhan bisa? Pangeran saja tak takut, kenapa kau lari? Itu pangeran loh. Benar-benar suruh dia belah kayu, kalau tangannya terluka. Membelah kayu terlalu murah untuknya. Bilang pada kuli utama Kai, kita 3 jamban di belakang. Jadi tugasnya, pelajaran pertama. Hanya satu aturan. Semua aturan moral usang di kepalamu. Kau buang ke tong sampah di luar. Betulan mayat. Diam. Lihat baik-baik. Ini pembuluh baru. 23 bang ke aorta. Tak tahu sambar pinyak. Bina-bina membunuh. Tanya, pisau miring dari tulang rusuk ketiga. Putus apa? Berapa lama korban bertahan? Hunter subclavian. Napas, dewa pun susah selamatkan. Help me! Tolong! Serangan mendadak suku utara. Racun kabut datang. Pasukan perbatasan banyak yang tewas dan luka. Cari tabib sakti. Help me!
你肯浪切 Compo Level 13 G Semua berdiri tegak. Kabupaten suku utara menyerang prajurit garis depan Berko. Ruban jiwa. Kalian yang mau jadi tabib, tahan air mata kalian. Bos perintahkan saja. Nyawa saya sudah lama jadi milik Shuang Huyuan. Pilih 50 orang kuat masukkan ke tim tandu. Tugasnya cuma satu, angkut yang masih hidup dari garis depan. Li Rui. Hamba di sini. Dirikan meja triase. Pilah luka. Jangan sampai kacau. Xiao Yinghan, aku mohon jadi panglima pengawal tim medis. Ikut ekspedisi Tanpa pelindung, kau mati sia-sia. Aku tak takut mati. Takut kau mati di sini, kotori tempat. Peringatan, poin tak cukup. Paksa tarik akan rusak. Ini perlengkapan pelindung. Pakai ini. Ingat, ini bukan untukmu, tapi untuk prajurit Chu. Pasukan Suanjia, dengar perintah. Kawal tim medis Xuanhu. Semua pasukan berangkat. Gas klorin pekat campur gas saraf. This. Master gas! Pakai semua! Kau tiaju, bawa orang masuk dan seret yang hidup keluar. Elviri, pasang tenda steril cepat. Sudah tidak bernapas, mereka semua sudah tidak bernapas. Peringatan, poin sudah dihapus. Memaksa mengambil barang di hari ruang akan merusak mental tuan rumah secara permanen. Apa-apaan ini? Tubuh kita warisan orang tua, memotong leher itu pembunuhan. Minggir! Gila! Perempuan ular itu membunuh. Nyalakan! Ya! Iya maksimal! Berdenyut. Denyut nadi. Ini benar-benar si anak yang main ayam. Jangan banyak bicara. Tahan yang berikutnya. Yang terakhir sudah stabil. Lepas! Shock hemoragik berat. And Panyan. Keluar! Jangan ada yang masuk! Jika Ina memaksakan diri menggunakan lonci SP habis, ia akan menghadapi kehancuran. Tunjukkan padaku. Psikohemoripeng cocokkan silam tak? Permisery? Diam. Bahkan menjaga pintu saja. Siapapun yang berani menggangguku tak akan kuampuni. Darahmu diambil untuk bunuh musuh. Lalu dibuang ke kolam kotoran.
Siapa ini menyerbu bang? Garis depan sudah jebol. Permaisuri, saya akan tahan di depan. Nyawa Panglima ada di tangan Anda. Lee Skin Scene. Kapitjo. Panjer. Himatanaga. Jangan sok-suka. Wang angan. Menolong mo ka na kau Panglima. Kau haida. Gis pertahanan Tagrunta. Kuma. Lalu, di mata dokter, kau cuma benda hidup. Kepala rumah sakit kena masalah. Bilang, Beatty serangan palsu. Tebar rakan asing. tunjuk jalan. Jaga sini, jangan ada yang mendekat. Seret yang sakit dan baka. Berani-beraninya sentuh pasien. Permaisuri, ini Marcus Melita. Kau wanita ikut campur apa? Bawa Permaisuri keluar. Mulai sekarang, komando tertinggi seluruh pasukan dan kota perbatasan Ada ditanggang. Kurang ajar! Atas dasar apa? Atas dasar 10.000 nyawa ini, hanya aku yang bisa selamatkan Mbak. Yang terinfeksi tak berguna sumber air hulu sudah tersemar total dan antara bodoh kalian 3 hari lagi tak ada yang bisa menguburkan mayat. Kau turuti katanya. Seluruh pasukan patuh pada perintah Permaisuri. Siapa melanggar, bunuh tanpa ampun. Sumur dan sungai pertama langsung digabur. Air minum harus direbus lamakan dibagi 3 zona merah, kuning, hijau. Siapa melintas tanpa izin dihukum tembak. Kumpulkan arak keras dan kain, segera buat penutup mulut dan hidung. Baik, Jenderal. Peringatan, mental inang terkuras parah memaksa. Kurang obat akan menyebabkan kerusakan permanen. Diam, jalankan. Ada apa? Pangeran tidak cocok. Kedudukan Putri Mahkota masih bisa dikosongkan. Kaulah wanita paling terhormat di dunia ini. Hamba menolak titah. Apa maumu? Apa di dunia ini yang tak bisa kuberi? Aku minta 1 titah besi untuk seluruh negeri. Semua perempuan Chu boleh jadi dokter. Izin praktik tak diatur ayah atau suami. Biar mereka hidup terhormat di bawah matahari. Gila! Dasar pengkhianat! Kau mau jungkir balikan norma! Wanita iblis! Kau hancurkan fondasi Chu! Baginda bunuh wanita ini! Jungkir balikan norma. Apa normamu bisa selamatkan 10.000 prajurit? Nyawa 10.000 tenda adalah pemberianku. Titah ini, kau beri atau tidak? Kau, Kuma, ikuti katanya. Tuan! Dewa Perang itu gila! Kunci gudang pribadi pun dibuang! Peduli apa aku?
Perintahkan perluasan Suan Huyuan di selatan. Direktur Buku Besar Qingzhou sudah sampai. Murid perempuan lulus ujian. Director, sorry. Siap. Urusan 3 tahun ini sudah waktunya berakhir. Jadi perawat tetap harus hafal farmakologi. Aku tak mau ujian perawat lah. Aku mau ujian. Keluar. Ganti supply di ruang ICU lantai 2. Siap. Direktur cepat atasi. Perawat Xiao mengamuk lagi. Dia ngapain lah? Apa? Dokter magang baru yang ganteng kah? Baru mau naik ke lantai atas. Atasi. Dihadang perawat Xiao di tangga. Dia bawa pil penuh darah. Berdiri seperti dewa mau bilang siapa? Berani naik ke lantai atas kakinya dipatahkan. Dokter-dokter itu hampir nangis ketakutan. Potong gaji bulan ini. Suruh dia ke belakang. Di belakang apa? Cuci 500 tabung reaksi kultur dengan tangan. Kalau belum selesai, tidur di gudang kayu malam ini.